Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Kita akan melanjutkan apa yang Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara pada minggu yang lalu. Saudara boleh melihat poin-poinnya di mana ada tangan Tuhan yang ada dalam kerup-kerup, yaitu tangan Tuhan saya yakin ada dalam hidup saya dan saudara. Dan mari kita buka firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-10. Ayat 7 dan 8, kemudian ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat bersama-sama 2, 3. Lalu seorang kerup itu mengulurkan tangannya dari tengah-tengah kerup itu ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang itu menerimanya dan pergi. Pada kerup-kerup itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Kemudian ayat 9. Aku melihat sungguh di samping kerup-kerup itu terdapat 4 roda. Satu roda di samping seorang kerup dan roda-roda itu kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Kemudian mari kita lihat ayatnya yang ke-12 dan 13. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa itu maksud puting beliung. Yeremia pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-18, 19 dan 20. Mari kita baca Yeremia 23 ayat 18, 1, 2, 3. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18. Tolong mic-nya ditambah sedikit. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan ketika kita melihat ada puting beliung atau ada bencana yang akan menimpa kepala orang fasik, Alkitab mengatakan saya dan saudara harus hadir dalam dewan musyawarah Tuhan. Alkitab mengatakan dewan musyawarah dari kata Sot Adonai, atau artinya sebuah tempat rahasia. Saya dan saudara jumpa dengan Tuhan, atau yang dinamakan sidang ilahi. Saudara pernah mendengar Ayub dimulai dengan sidang ilahi? Kitab Ayub, datanglah saudara, ya saudara, anak-anak Allah, Tuhan sendiri, dan tiba-tiba hari itu Tuhan mengizinkan iblis hadir. Dan iblis tugasnya adalah mendakwah. Hari itu saudara, Tuhan mempromosikan anak-anaknya di sidang ilahi. Saudara, Alkitab berkata, Tuhan berkata tidak ada yang seperti Ayub. Jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis bilang, iya, karena engkau membuat pagar di sekelilingnya. Karena dia kaya, karena semua apa yang diingini orang ada padanya, sehingga dia seperti itu. Mari kita lihat, jika dia tidak kaya, jika dia kehilangan kepunyaannya, jika dia kehilangan anak-anaknya, apa yang akan dia lakukan terhadap engkau? Kira-kira seperti itu. Saudara, dan Tuhan bilang, mari kita buktikan. Hari itu Tuhan mengizinkan Ayub tidak tahu menahu. Tapi saudara, setelah itu yang terjadi, Alkitab mengatakan Ayub mengalami yang namanya penderitaan. Bilang kiri kanan saudara, jangan-jangan penderitaan yang datang padamu karena promosi Tuhan. Amin, amin ya kan? Karena Tuhan promosi. Ini Tuhan loh. Karena Tuhan kagum dengan seorang yang bernama Ayub. Kalau manusia kagum itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau Tuhan yang kagum, Tuhan yang begitu bangga, apakah kau melihat hambaku Ayub? Dan tiba-tiba sidang ilahi yang kedua digelar. Saudara, dalam sidang ilahi, Tuhan yang akan menetapkan keputusan. Bukan iblis, bukan para malaikat, bukan saya dan saudara. Keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Ini yang harus kita mengerti. Yang kedua, sidang ilahi kembali dibuka. Dan Tuhan berkata, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada yang seperti dia. Jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Iya, karena dia sehat.
Coba engkau izinkan dia sakit. Kulit ganti kulit. Ya kan? Dikatakan mata ganti mata. Wih, iblis ini sadis. Saudara, dan Tuhan bilang, mari kita lihat. Dan hari itu tiba-tiba Ayub kena borok. Dokter mengatakan mungkin penyakit gula. Kudis sampai daging terkeluar. Tapi hari itu saudara Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan sujudlah Ayub menyembah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti sidang ilahi itu ada. Itulah sebabnya saya dan saudara diundang oleh Tuhan. Siapakah yang boleh hadir di dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Di Indonesia ada yang namanya Dewan Pertimbangan Agung. Ada Dewan Musyawarah, betul, DPR. Orang-orang yang duduk yang akan mengemukakan pendapat. Tapi saudara, saya mau katakan, kerajaan Tuhan bukan demokrasi. Kerajaan Tuhan teokrasi. Amin. Bukan demokrasi. Karena Tuhanlah yang memegang kekuasaan. Tidak akan pernah digantikan oleh Musa. 5 tahun ganti Pak Musa. 5 tahun depan Elia jadi Tuhan. Kemudian ganti Pak Yosua. Kemudian saudara ganti Pak Daniel. Tidak. Yesus Kristus tetap ada di tahta dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu, hari ini saudara, dengar dengan baik. Ketika saya dan saudara ada, Alkitab mengatakan apa tugas orang yang hadir. Sehingga ia, yang pertama, memperhatikan. Yang kedua, mendengar firman. Saudara, apakah hari-hari ini saya dan saudara begitu serius untuk mendengarkan apa kata Tuhan? Memperhatikan apa yang dikatakan firman-Nya? Ataukah kita bersikap acuh tak acuh? Saudara, orang-orang inilah yang layak akan hadir di Dewan Musyawarah Tuhan. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan, memperhatikan dari bahasa Ibrani, mendengar dengan baik dan mematuhi. Saya berdoa, jangan gantikan semangat dengan ketaatan. Ketaatan lebih penting daripada semangat. Orang boleh punya semangatnya tinggi, tetapi tidak taat Tuhan. Hari ini saudara ada yang lebih daripada semangat. Apa itu? Ketaatan. Ketaatan akan firman-Nya lebih tinggi daripada apapun. Orang boleh rajin melayani Tuhan, tapi belum tentu dia taat akan firman. Orang boleh rajin melayani Tuhan, tapi belum tentu dia bisa mengampuni sesamanya. Kenapa? Karena roh ketaatan lebih penting daripada semangat. Orang boleh rajin melayani Tuhan, tapi dengki jalan terus. Orang boleh rajin melayani Tuhan, tapi dia bisa berbuat najis dan berbuat cabul. Kenapa? Karena dia tidak memiliki roh ketaatan. Itulah yang dimiliki oleh Abraham. Abraham taat, Nuh taat. Ketika apa bukti ketaatan? Ketika dia dengar firman Tuhan. Dia tidak panjang, ya saudara, baku ambe dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang mengampuni, dia langsung mengampuni. Ketika Tuhan bilang beri, dia beri. Anaknya yang tunggal, anaknya yang dia paling kasihi, dia bawa. Bilang kiri kanan, lebih penting taat daripada semangat. Amin. Hari-hari ini, saudara, ya ini standar yang sesungguhnya. Apakah saya dan saudara mau taat? Dan itu Alkitab mengatakan, Abraham diundang. Tuhan beritahu, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan kulakukan ini? Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-27. Mari kita lihat. Yuk, 2-3. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion. Dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Ketika Tuhan mau lakukan sesuatu, yang pertama Tuhan kasih tahu kepada Sion. Yang pertama aku beritahukan kepada Sion. Ketika dia mau memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan beritahu kepada Abraham. Siapa Abraham? Sion. Gereja Tuhan. Yesaya 42 ayat 9.
nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Tuhan bilang, nubuat-nubuat dahulu akan jadi kenyataan. Dan hal-hal yang akan Tuhan lakukan ke depan, Tuhan akan beritahukan kepadamu dan kepadaku. Bersiaplah. Tuhan punya rahasia. Dan rahasia itu akan diberitahukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, itulah engkau. Amin, amin, amin. Ya, biasanya orang kita kok ada rahasia. Mari kita cuma mau bilang pengana. Wes, berarti orang itu spesial. Tuhan punya rahasia. Tuhan tidak enak hati. Dia mau musnahkan Sodom dan Gomora. Tapi saudara, dia tidak enak hati. Kenapa? Karena di situ ada Abraham. Dan Tuhan tahu di Sodom dan Gomora ada keponakan Abraham. Jadi Tuhan bilang, apakah aku akan menyembunyikan? Sedangkan orang ini disebut sebagai sahabatku. Dan tiba-tiba Tuhan beritahukan isi hatinya kepada seorang yang bernama Abraham. Hari ini saudara, mari kita lihat ayatnya yang ke Yeremia 23. Ayatnya yang ke 22. Sekiranya mereka hadir, coba lihat ayat 21. Ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka namun mereka bernubuat. Ayat berikutnya. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatannya yang jahat. Orang yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, yang pertama tadi mendengar, yang kedua memperhatikan, yang ketiga apa dikatakan? Mengabarkan firman. Inilah orang-orang yang membawa kabar baik. Inilah orang-orang yang membawa Injil. Mereka akan mengabarkan firman kepada umatku dan membawa mereka kembali dari tingkah langkah yang jahat, dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Adakah engkau sebagai agen Tuhan yang membawa kabar baik? Ada berita penting yang kusampaikan kepadamu. Kata Paulus, lebih penting dari berita corona. Lebih penting daripada berita Omikron. Lebih penting daripada berita perang. Apa itu yang sangat penting kusampaikan kepadamu? Bahwa Yesus Kristus Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara, pengusaha kah engkau? Polisi kah engkau? ASN kah engkau? Saudara, pelajar kah engkau? Mahasiswa kah engkau? Bawa kabar baik. Bawa kabar baik. Alkitab bilang, mengabarkannya kepada umatku untuk mengembalikan mereka dari tingkah laku mereka yang jahat. Kemarin kita bawa kabar baik di daerah Paceda. Dan kita melihat orang-orang diselamatkan. Kita membawa kabar baik. Dan ketika ditanya, siapa yang menyembah berhala? Mereka mulai mengakui dan menaruh tangan mereka di dada. Mereka mengakui. Kenapa saudara? Karena kita bawa Injil. Kita bawa tentang salib itu. Hari itu yang kita mau lakukan. Apa itu kabar baik? Evangelis. Dari kata apa? Penginjil. Evangelion. Apa itu? Kabar baik. Orang yang membawa kabar baik. Kabar sukacita. Kabar di mana sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan sanggup untuk mengampuni kita asalkan kita bertobat. Kabar baik itulah terpampang di satu tempat yang tidak disangka. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Ada penjahat di dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas pasal 23. Ayatnya yang ke-40 dan 42. Alkitab mengatakan,
Seorang dari penjahat, seorang yang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kemudian ayat berikut. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian Yesus bilang apa? Ayat 43. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perhatikan ayatnya yang ke-42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dari mana dia tahu Yesus Kristus adalah raja? Ini pertanyaan. Saudara, dari mana dia tahu Yesus Kristus adalah raja? Yohanes pasal 19 ayatnya yang, mari kita lihat ayatnya yang ke-20. 19, 20, 21, 22. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ayat 20. Banyak orang yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Perhatikan di sini. Coba kita mundur. Tulisan itu ditulis dalam bahasa apa? Ibrani, yaitu bahasa ibu daripada orang Israel, bahasa Ibrani. Kemudian bahasa Latin, yaitu bahasa pemerintahan, bahasa hukum daripada orang. Dan kemudian bahasa Yunani, bahasa pada zaman itu. Jadi misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saudara, dan bahasa daerah. Jadi saudara, supaya orang mengerti. Dan Alkitab berkata ada yang protes. Ayat 21. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa yang katakan aku adalah raja orang Yahudi. Ayat 22. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Saudara, Alkitab mengatakan di tulisan itu diprotes, saudara. Coba lihat ayatnya yang ke-21. Imam-imam ini bilang begini, dia yang mengaku raja orang Yahudi. Dengan lain kata, toh tidak mau mengaku dia raja. Kemain ini imam-imam ini. Dia yang mengatakan, tapi Pilatus bilang apa? Apa yang kutulis tetap kutulis. Dorang baku ambil di tulisan yang kita tahu disebut INRI. Coba kita lihat ayat 18. 18. Ayat berapa? 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. INRI, Yesus Nazaret, Yerum Yudea. Yang artinya Yesus Kristus, raja orang Yahudi. Atau orang baca tahu di kepala itu, INRI. Saudara, tulisan itu mungkin bagi orang lain itu cuma sebuah tulisan. Tapi saudara tahu, ada penjahat di sebelah kanan yang melihat tulisan itu. Pilatus, entah apa maksud Pilatus untuk menaruh, apakah maksud dengki, apakah maksud menghina, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, saudara, Yesus Kristus memang raja. Dia raja orang Yahudi. Dan saudara tahu, di tengah pemberitaan 4 huruf pada masa itu, INRI, Tuhan ada campur tangan ilahi. Bapa campur tangan ilahi di sebuah tanda di atas salib, ya kan? Ini salib, di sini ada tanda. INRI. Ada seorang, saudara yang ajaib, orang itu 2 jam atau 1 jam lalu, kan Yesus disalibkan jam 9. Alkitab mengatakan kedua penjahat itu, Matius, Markus menulis mencela Yesus. Lukas bilang, saudara, penjahat itu tadi dikatakan di dalam firman Allah sadar. Mana yang benar, Matius, Markus atau Lukas? Semuanya benar. Karena awalnya penjahat itu mencela Yesus. Tapi hari itu ada sebuah kabar baik yang menjadi sebuah tanda di atas salib Yesus.
Dan tanda itu membuat orang paling kabal, orang paling berdosa. Karena Alkitab mengatakan penjahat, yang lain di ayat bilang penyamun. Saudara, yang lain bilang pemberontak. Bayangkan, penyamun, penjahat, pemberontak. Tapi ada orang, penjahat itu bertobat hanya dengan, saya pakai kata, sekejap mata. Beberapa jam yang lalu, dia adalah orang yang mencela Yesus. Tetapi oleh anugerahnya, beberapa jam kemudian, dia diselamatkan. Saya percaya salib adalah jalan pembalikan keadaan. Salib akan mengubah hidupmu dan hidupku. Salib adalah jalan keluar. Hari ini, apakah engkau tidak tahu jalan pulang? Pendeta, saya sudah terlalu jauh berjalan. Nen tahu mau mulai di mana? Mulailah dari salib. Mulailah dari apa yang namanya pertobatan. Saya tidak tahu mau mulai dari mana. Saya telah melangkah terlalu jauh. Ada. Engkau punya tempat berpijak. Salib akan membawa engkau kembali ke jalan yang benar. Pertobatan akan membawa saya dan saudara kembali pada jalan pulang. Dia berkata, orang ini kan bertobat, dia bilang, hoi, kalau orang dua berdosa pantas orang dua dihukum. Kita ini selayaknya dihukum. Berarti dia sadar. Berarti dia mengakui bahwa dia memang berdosa. Satu hal yang membuat orang tidak bisa diampuni, jika dia tidak sadar. Jika dia tidak mau mengaku. Tetapi Alkitab berkata Allah itu setia dan adil. Kalau orang mengakui dosanya, Allah akan mengampuni dia. Bukan hanya mengampuni, dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Inilah yang akan Tuhan kerjakan ketika saya dan saudara hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Oh, saudara berkata mungkin, ini tidak mungkin. Suami saya pemberontak, lihat orang ini. Kalau Ayub, saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Kalau orang ini penyamun, pemberontak, penjahat. Predikat-predikat yang Alkitab memang tulis. Berarti ini orang kelas kakap. Ini orang tidak bisa diampuni dosanya. Tetapi Alkitab mengatakan dalam hitungan jam, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya berdoa dan saya meyakini hari-hari ini akan terjadi gelombang pembalikan keadaan. Akan terjadi gelombang kepulangan setiap orang yang berdosa untuk kembali pulang. Karena mereka telah mengikuti jalan yang bernama salib. Kabarkanlah jalan salib. Salib Kristus itu. Alkitab mengatakan, Matius pasalnya yang ke 27 ayat 33. Matius 27 ayat 33. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak, the place of skull, atau dikatakan Calvary. Kenapa tempat itu? Tempat itu adalah tempat di mana kepala-kepala orang dipenggal. Tempat itu adalah benteng dari si penguasa yang bernama si naga itu. Tempat itu adalah tempat paling menjijikkan. Tempat itu adalah tempat kematian. Tetapi ada seorang pribadi yang menerobos tempat itu. Dan di atas tempat tengkorak, saudara ya, menjadi tempat keselamatan bagi saya dan saudara. Hai maut, di manakah sengatmu? Tempat tengkorak. Ada yang bilang, ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah. Kasih Yesus yang mulia. Kata firman Tuhan, di Calvary. Saudara ya, saudara ada satu tempat yang mulia. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Bilang kiri kanan, hidupmu bukan milikmu. Bukan milikmu. Kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Bukan dibeli dengan saudara perak, permata, emas, tapi dengan darah yang mahal. Darah yang tak bernoda, darah yang tak bercacat, yaitu darah Yesus Kristus. Jangan bikin diri tong punya, torang pe diri torang punya. Torang pe diri Tuhan punya. Alkitab berkata, Paulus bilang, baik hidupku maupun matiku, aku adalah milik Tuhan. Hari ini saya berdoa, saya dan saudara harus sadar, berikan apa yang menjadi milik Tuhan.
suaramu, talentamu, hidupmu. Jangan saudara ganti. Tadi ada yang lebih penting dari semangat, ketaatan. Dan ada yang lebih penting dari penyesalan, pertobatan. Menyesal beda dengan bertobat. Oh, kita kok menyesal? Kok? Sebentar minum ulang. Kita kok menyesal? Sebentar pukul orang ulang. Kita kok menyesal? Sebentar dengki ulang. Jangan ganti penyesalan dengan pertobatan. Pertobatan sejati, itulah yang akan membuat saya dan saudara kembali pulang. Jangan cuma sampai di tahap penyesalan. Saudara tahu, Yudas itu menyesal. Kata Alkitab, lalu menyesalah ia. Betul atau benar? Yudas menyesal, tapi tidak pernah sampai kepada apa yang namanya pertobatan sejati. Tadi, jangan ganti semangat. Jangan ganti ketaatan dengan semangat. Kedua, jangan ganti penyesalan dengan pertobatan. Pertobatan dengan penyesalan. Bilang kiri kanan, menyesal atau bertobat. Itu beda tipis enggak? Itu beda jauh. DP beda antara surga dan neraka. Saking DP jauh. Orang menyesal akan tetap di neraka. Orang bertobat akan pindah di surga. Itu DP beda. Bukan beda tipis, beda jauh. Beda penyesalan dan pertobatan sejauh beda neraka dengan surga. Banyak orang menyesal, tetapi tidak bertobat. Saya berdoa, biarlah hari-hari ini yang kita lakukan adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan menyesal dengan sungguh-sungguh. Tidak, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Salib adalah jalan pulang. Bagi penjahat, bagi pemungut cukai, bagi pesundal, bagi orang kaya, bagi orang miskin. Salib adalah jalan pulang. Hari ini lewat 4 kata yang mungkin menurut orang lain tidak sengaja. Tapi menurut saya Bapa sengaja. Karena Bapa tahu ada seseorang di samping kanan yang memerlukan tanda. Ayam berkukok memberikan tanda kepada Petrus. Keledai Bileam bicara supaya ini Bileam sadar. Gempa bumi bicara supaya manusia sadar. Tuhan menampakkan pelangi supaya manusia tahu ada janji-janji Allah dan berpegang pada perjanjian. Saya dan saudara tahu Tuhan setiap hari memberikan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Tapi seringkali kita acuh tak acuh dan tidak mengerti ini tanda dan waktunya kita untuk bertobat. Kenapa Tuhan membiarkan ada pohon ara di Yeriko? Pohon tidak ditanam hanya 1 bulan. Apalagi sebisa orang naik. Karena Tuhan tahu ada Sakeus. Dan Sakeus akan naik di pohon situ. Ini saya lebihkan. Tuhan bilang, malaikat, jaga akan tuh pohon. Sampai Sakeus naik, jangan pemerintah tebang. Boleh ditebang. Ini saudara. Asal Sakeus naik di situ. Pohon disediakan. Tapi naik sendiri. Harus naik. Iya kan, siapa yang tanam itu pohon ara? Bukankah itu sebuah tanda? Saudara, pohon ara hanya sebuah alasan sampai Tuhan berkata, Sakeus, aku akan menumpang di rumahmu. Saudara tahu apa yang menutupi Adam dan Hawa pertama kali? Daun ara. Tapi Tuhan bilang itu cuma sementara, nak. Hari itu Tuhan potong itu, saudara. Kulit binatang, berarti ada darah yang tercurah pertama kali di Taman Eden. Pada saat manusia berdosa, Allah sudah berencana untuk mengasihi dan menyayangi dan memberikan kesempatan kedua kali kepada manusia. Apakah Allah kurang sabar? Terlalu panjang sabar dan kasih setia Allah. Tapi manusia yang acuh tak acuh. Saya sampaikan di saudara di Paceda.
Saya pikir Tuhan, apa yang ada mereka adalah judi. Judi itu begitu masalahnya. Tidak ada kata judi. Iya kan? Tetapi bukan berarti itu tidak berdosa. Karena Alkitab berkata dan sebagainya. Pesta pora, perjamuan, minum, penyembahan berhala dan sebagainya kata Alkitab. Tapi Tuhan mengingatkan, ada nak. Di mana? Waktu aku di kayu salib, ada 4 prajurit. Mereka membagi pakaianku. Pakaian ini adalah pakaian di dalam. Dan mereka membuang undi untuk jubahku. Mereka berjudi di bawah salib. Bayangkan saudara, tega sekali Kang. Di atas salib Tuhan Yesus, segala syaraf, otak, semua terbelah. Sampai hati Tuhan Yesus terbelah. Hatinya terkoyak. Kenapa? Ya saudara, murid-muridnya meninggalkan dia. Ada lagi yang lebih parah. Satu yang Tuhan tidak inginkan. Elai, Elai, lama sabatani. Bapaknya meninggalkan dia. Hatinya hancur, hatinya patah, otot, darah, syaraf, semua saudara tidak enak. Di atas kayu salib. Dan di bawah, mangkate, ampa orang ini. Ada asik baku rampas pakaian, baku rampas jubah. Mereka membuang undi. Waktu saya baca ini ada kemarahan. Kita bilang baile bukan kita jadi Tuhan. Barani kita jadi Tuhan, tak turun dari salib konta, talking uni ampa. Saudara. Tapi kalau begitu, kita tidak bisa selamat. Saya dan saudara akan selama-lamanya hidup di neraka. Kita tidak akan pernah buka mata, tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Karena Alkitab berkata, aku telah menyediakan tempat bagimu. Dia beli tempat itu dengan darahnya. Dia tidak mau setelah kita selesai di bumi dan kita mau berakhir di mana? Dia menyediakan rumah tempat tinggal, Yerusalem baru. Kemudian yang terjadi, dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kutuk persinahan, kutuk persundalan, kutuk yang diucapkan orang, belum lagi dari dosa-dosa kita. Saudara, kematian Kristus melakukan sangat banyak dalam hidup kita, memberikan kita dengan kematiannya Roh Kudus bisa dicurahkan, saya dan saudara bisa menerima berkat, kita bisa selamat, kita bisa hidup dalam kuasa Tuhan. Lalu apa lagi yang kurang dari Tuhan? Kematian Kristus di salib adalah sebuah pertaruhan besar. Bayangkan, ampa orang acu tak acu di bawah di saat Yesus mati di kayu salib. Saya yakin ini tidak kebetulan. Karena ini adalah minggu-minggu di mana itulah jalan Via Dolorosa to Golgota. Apa itu Via Dolorosa? Jalan duka dan nestapa. Apa arti Via Dolorosa? Jalan sengsara. Jalan Via Dolorosa, saudara, jalan penderitaan. Saudara bayangkan, itu baru 6 jam sebelumnya. Orang itu kenapa harus diarak? Supaya jadi tontonan umum. Supaya dipertontonkan, saudara, napa tuh orang berdosa. Dia dihujat, dia dicemooh, dia diberikan, saudara, ada saksi-saksi dusta, dia diolok, dia dihina, dia diperkatakan, saudara, aduh macam-macam. Sementara itu salib bukan salib seperti ini. Salib yang indah. Apalagi tuh orang pakai salib emas. Kasihan. Salib itu adalah salib yang kasar. Salib yang berat. Di tengah penderitaan, saudara, dia melewati itu. Kenapa? Satu hal yang ada dalam pikirannya, saya dan saudara. Saya dan saudara, tidak ada pikiran lain. Dia mengasihi saya dan saudara lebih daripada dirinya sendiri. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 10 kalau tidak salah, coba ditampilkan. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Dengan cara memberikan anaknya, Yesus Kristus, untuk sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Coba kita lihat apakah itu benar di sana. 1 Yohanes 4. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah,
Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, betapa besar kebaikan Allah. Betapa besar kebaikan Tuhan. Dengan apa kita membalas? Tidak sanggup kita akan balas. Saudara dan saya lihat, hanya dengan apa? Responi kasih Tuhan. Bertobat cepat-cepat. Tinggalkan dosa cepat-cepat. Saudara, hidup benar di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan minta dari kehidupan saya dan saudara. Jalan duka dia lewati, jalan nestapa, jalan penderitaan. Satu di pikirannya. Saudara bayangkan hari itu, saudara mereka memberikan. Coba kita lihat Yohanes 19. Kita lihat versi Matius 27 ayat 33. Coba kita lihat. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecap, ia tidak mau minum. Saudara, orang-orang kaya zaman itu kasihan kepada orang-orang yang disalib. Mereka beri sebuah saudara, satu minuman untuk menghilangkan setidaknya 10% dari rasa sakit. Pernahkah saudara pergi ke rumah sakit dan tiba-tiba saudara sangat sakit dan tiba-tiba berkurang tuh sakit? Mereka menyuntikkan sesuatu, entah obat, entahkah saudara sesuatu farmasi. Kenapa saudara? Hari itu mereka beri minum Yesus anggur bercampur empedu. Yesus tidak mau minum. Di lain Tuhan bilang aku haus dan mereka memberi minum bunga karang. Tapi yang ini untuk apa saudara? Untuk menghilangkan 10%. Saudara bayangkan, kalau orang pedosa 1 juta, DP 10% justru 100.000. Oh pendeta, tong pedosa 1 juta berapa dah? 10.000 tong pedosa. Tong pedosa 10.000, DP 10% juga berapa? 1.000. Sedangkan satu dosa saja cukup membawa kita ke neraka. Belum tuh dosa apa? Dosa mulu. Belum bersungut-sungut. Belum tidak bersuka cita. Belum tidak berdoa. Belum tidak menyembah. Belum salah bicara. Belum saudara mengingini milik sesama. Belum benci orang. Baru 1 hari Jo. Kau seberapa tahun orang hidup berapa kita 40 tahun. Kalau Tuhan mau kalkulasi tapi dosa. Oh kasih yang Tuhan. Kau bayangkan 10% kalau Tuhan minum ini. Tuhan tidak mau. 100% semua dosa-dosa kita dia tanggung di atas kayu salib. Supaya saya dan saudara yang berdosa diampuni. Saudara lihat itu penderitaan Tuhan. Terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Dan hari itu saya bilang luar biasa ini penjahat di kanan. Dari tadi Tuhan Yesus diam saja, betul? Mereka olok, Tuhan diam. Makanya anak domba itu keluh. Dibawa ke pembantaian. Mereka pukul, salam hai raja orang Yahudi. Kondorang pakai itu tongkat, pukul di atas kepala. Tuhan diam. Mereka olok-olok pakai baju orang. Tuhan diam. Saudara, tapi waktu penjahat ini berbicara, Tuhan, ingatlah aku. Jika engkau datang sebagai raja, Tuhan tidak diam. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Jawaban Tuhan adalah sebuah approval. Tuhan bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jawaban Tuhan itu datang kepada seorang pesina, pesundal, pemberontak, penjahat yang mau bertobat. Jawaban itu membuat malaikat di sorga bilang, masuk. Nggak peduli siapa dengan apa nama. Mau taruh jo penjahat di sebelah kanan. Tercatat di kitab kehidupan. Ketika Yesus bicara, sesuatu terjadi. Oh makanya Alkitab bilang sepatah kata saja engkau berbicara. Aku akan sembuh. Oh beberapa kata saja engkau bicara. Aku dari neraka pindah ke surga. Oh saudara, apa yang membuat Tuhan bicara? Pertobatan. Wow. Luar biasa kebaikan Tuhan. Luar biasa. Ya saudara, Tuhan disalibkan di tengah-tengah. Supaya baik di kanan dan kiri bisa memilih.
Saudara tidak bisa pilih kapan saudara dilahirkan. Dari orang tua siapa? Betul? Berapa saudara? Saudara tidak bisa pilih, oh kita mau jadi Jokowi pe anak. Ya. Lahir kemari. Ya saudara, jadi apa? Joko Sentul pe anak. Iya, kita tidak bisa memilih kelahiran saudara dari orang tua siapa. Tidak bisa toh? Jenis kelamin apa? Saudara dan saya tidak bisa pilih. Dan mungkin kita bilang, kenapa kok orang yang boleh pilih? Coba kok kalau orang pilih. Tapi ajaib, saudara dan saya bisa memilih orang mau masuk surga atau neraka. Itu Tuhan tidak pernah ambil sebagai sebuah pilihan dalam hidup kita. Kain memilih membunuh, Habel memilih Allah. Saul dan Daud sama-sama raja. Daud memilih Allah, Saul memilih kehormatan manusia. Saudara, Abraham memilih janji Tuhan, Lot memilih Sodom. Saudara, ada yang pilih jalan lebar, ada yang pilih jalan sempit, ada yang pilih bangun di atas batu, ada yang di atas pasir. Mana yang kau pilih? Jalan mana yang saya dan saudara pilih akan menentukan apakah kita hidup di sorga atau di neraka. Apakah kita hidup bersama Tuhan. Kuasa pemilihan tidak pernah Tuhan ambil dari hidup kita. Itu adalah keputusan sebuah penghormatan Tuhan kepada saya dan saudara. Termasuk memilih apakah kita akan berakhir di sorga atau di neraka. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan pilihan. Bagi yang mau menikah, so itu sudah. Amin. Saudara ya, ada pernikahan tanggal 22. Jam 1 dari keluarga, anak keluarga Tumian Mekel dan keluarga Mangamis Senelean. Saudara, sampai tanggal 22 sebelum jam 1 masih boleh pilih. Selesai pemberkatan, sonem boleh pilih. Amin. Yang lain sebagai amin. Bu, tuh di sebelah sonem boleh pilih, nem boleh. Tukar tambah, timbang kilo, sonem boleh. Saudara akan berakhir di neraka. Ini sebuah perjanjian. Pernikahan adalah sebuah perjanjian. Saya berpesan kepada kepala rumah tangga. Pilihlah seperti Abraham memilih. Jangan seperti Lot memilih. Lot cuma lihat, wih, katedu. Ya itu Sodom sama dengan taman Tuhan. Mardioka sama dia Mesir. Saudara tahu apa Mesir? Segala dosa ada di situ. Hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Gara-gara Lot bawa DP anak 2 di pergaulan Sodom ke siang. Itu adalah keputusan dari seorang kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga dalam buat keputusan. Saudara dan saya harus berdoa. Jadilah kepala rumah tangga seperti Yakub. Yakub punya kekurangan. Tapi Yakub ketika ada masalah, Yakub pergi doa malam. Lewat sungai sayang. Coba orang mau doa malam. Di mana? Di Pulau Lembek. Gemelah ada urusan kuat. Di Mantos. Padahal kalau dari sini, iya toh, Pulau Lembek lebih dekat. Masalahnya mau menyeberangi sungai, suka Yabok. Yakub doa malam, Yakub pusing. Bagaimana ini? Esau tidak mengampuni. Masa dia jemput pak kita dengan 400 prajurit semua lengkap di pedang? Esau bilang bagaimana ini? Yakub bilang bagaimana ini? Oh ada, tapi doa malam. Tuh orang sekarang so ada penjaga doa malam. Iya kan? Saya tertawa minggu lalu, penjaga doa malam 3. Saudara, yang datang memang cuma 3 itu. Ya saudara, Yakub jaga malam seorang diri. Ketika ada masalah, Yakubnya telepon pak ini, telepon pak itu. Yakub dulu datang pak Tuhan. Inilah kepala rumah tangga yang takut Tuhan. Ada persoalan mau mundur salah. Nggak mungkin mau balik ke rumah mertua. Laban dah tipu 10 kali. Tak balik 20 kali dia tipu. Mau maju, ada Esau. Aduh Tuhan bagaimana ini dia. Tuhan bilang ada, cari aku di tengah malam. Ini kepala rumah tangga yang bijaksana.
Amin. Bukan pergi kafe malam, pergi di pub malam, tapi pergi di doa malam. Ada jalan keluar, ada. Saudara di doa malam itu Tuhan kirim malaikat. Ini kepala rumah tangga yang luar biasa. Jangan ikut sama dengan Lot. Lot bawa DP istri, DP anak, kasih ampirua, pindah di Sodom. Pertama dekat Sodom. Betul? Kejadian 13 ayat 2. Sebentar. Kejadian 13. Saudara lihat. Ayat 12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Saudara lihat, ada Abraham dan Lot, bersaudara tuh, bersaudara. Mar pilihan berbeda. Kain dan Abel kakak adik, betul, tapi memilih berbeda. Saudara lihat, yang satu pilih berdasarkan janji. Abraham bilang pilih Jo, karena bagi Abraham bukan tuh DP tanah yang penting. Karena Abraham tahu tanah yang tandus kalau Tuhan berfirman bisa jadi tanah subur. Ya, tapi ini Lot berdasarkan pilihan pandangan mata, jasmaninya. Hari ini saudara lihat dekat Sodom, akhirnya Tuhan tegur. Tuhan tegur di Kejadian 14, raja-raja Bakalai. Terjadi perang, Raja Sodom kalah. Dan Alkitab bilang apa? Ayat 12. Kejadian 14 ayat 12. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Sebab Lot diam di Sodom. Pertama dekat Sodom. Lama-lama dia pergi di dalam Sodom. Saudara lihat tuh daya tarik magnet. Jangan pikir saudara, nyana kok tapi tamang-tamang kok cuma mau panggil minum. Kong kita katanya perlu minum. Tak cuma baba uni pada orang, sasadikile. Jadi lebih baik move on. Amin. Amin. Saudaranya enggak kuat, dia cuma ada WA. Dia bilang, Hani. Hani kan DP arti madu. Sadiki ngan ada peracung. Jadi hapus tuh segala Hani kecuali suami atau istri sendiri. Amin. Saudara delkon pada dia, kalau perlu nyala engkau. Hai pembuat kejahatan. Bilang begitu. Iya saudara, jangan main-main. Iblis itu pandai. Dia tidak datang sekarang dengan bercula. Dia datang dengan bahak. Bukan berarti semua yang pakai hak ya. Haleluya. Jadi berwaspadalah. Jangan bye-bye ada sharing kok tuh orang. Dan saudara bilang dia lebih lembut daripada suami saya. Bapak-bapak, jadilah kepala rumah tangga yang lembut. Siapa? Ada ibu di Alkitab ada. Musa. Lembut hatinya. Lebih dari semua yang ada di muka bumi. Bukan berarti istri bikin suka. Bukan. Karena tapi suami lembut, dia kok mana-mana pak kita. Ya toh? Ya suami panglima, istri pang anam. Iya toh? Suami kepala, istri leher. Leher seputar sana, kepala putar. Putar ke sana. Haleluya. Tuh orang jadi kepala rumah tangga, ini bagian kepala rumah tangga dulu karena ini penting. Kepala dari kata source atau apa? Sumber. Kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari tiap perempuan adalah laki-laki. Biar orang jago baking cookies, jago bahotbah, jago di kantor, tompe suami SD, dia kepala. Iya. Tidak akan berubah di tatanan apapun. Karena Allah memulai dari rumah tangga, keluarga. Saudara bilang, oh tapi gaji lebih banyak. Kita lebih bertalenta, kita lebih berkarunia. Lalu Tuhan memberikan. Tapi kepala juga harus tahu. Ada tugas-tugas, jangan biarkan istri Jo. Yang mana Jo? Bikin keputusan. Akhirnya tuh HW ambil tuh apel kong kasih makan pengana. ATHW. Talaut bilang. Dosa pertama dimulai daripada dosa mulu. Tuhan.
magang di mulut itu. Iya. Lalu Adam melemparkan tanggung jawab ketika di screening, iya kan? Ini kok dimulai dari mana? Hawa bilang, ular agak begini, siapa ya? Kong tanya Pak Adam, Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi siapa salah? Dia bilang Tuhan, no. Siapa suruh taruh nih perempuan ini? Kon Tuhan bilang, siapa dengan anak puji-puji pada dia? Kau lah tulang dari tulangku, daging dari kaku. Coba hari itu Adam bilang kita pesalah. Ngana tahu ngana pe istri shalom dengan ini ular. Ngana ndak mau saudara ambil tindakan cuma kasih biar. Istri ndak ada di rumah, cuma pi baba jalan ding tamang. Ini pi melakukan hal-hal yang pasiar sesadiki, ya. Indahoy. So ndak ada waktu datang petuan ngana cuma baba diam. Mesti jatuh gormam. Kesiang jang kurang baba arisan. Siang arisan selebriti, malam ya arisan dengan Syahrini. Hampir siang. Karena engkau terlalu mengasihi istrimu, engkau sudah mau tegur. Mam, rupa ular itu Iya kan? Harusnya ambil tanggung jawab itu. Jangan semua lemparkan ke Hawa. Akhirnya Hawa salah ambil keputusan, semua jadi salah. Mari ibu, kita nen tahu ambil keputusan, dia nen tahu berdoa. Ketika ada pak anak, jangan bikin sama dengan saudara. Alkitab itu ajaib. Seperti siapa? Ishak dengan Ribka. Ribka sayang pak. Sama kata Yakub. DP mama sayang pas anak satu, DP papa sayang pak Esau. Di rumah jadi apa? Ukraina dan Rusia. Karena orang tua punya anak kesayangan. Sayang itu mesti sama rata. Amin. Semua orang mesti sayang. Haleluya. Itu karena menampilkan Tuhan itu ajaib, dia menaruh firman-Nya untuk mengajar saya dan saudara, untuk adil. Walaupun adil bagi anak SMA beda dengan bayi. Contoh. Jadi anak-anak bilang orang tua tidak adil. Jangan dulu bilang begitu. Sekarang anak SMA tong kasih Kentucky. Kontu bayi 2 bulan adil kasih makan Kentucky. Kan adil? Tidak seperti itu. Sesuai dengan tanggung jawab dan apa yang porsi yang bisa dia makan. Kalau adil, kita kasih hadiah silver win kepada anak SMP. Lalu anak yang baru 1 bulan kita kasih silver win supaya adil. Tidak. Orang tua punya keadilan, ada hikmat. Makanya saya dengar ada apa? Konseling bilang, siapa hormati orang tua? Mau mati. Saudara ya, Ibu Wis kasih konseling. Memang betul. Saudara, iya. Anak-anak yang tidak menghormati akan gagal. Absalom, gagas sekali dia. Dia hebat. Orang Israel suka pada dia, cuma satu. Dia tidak menghormati papanya. Nuh punya 3 anak. Saudara, tetapi tidak diberkati. Karena apa? Mengolok-ngolok Nuh. Ham. Tuhan mengatur segala sesuatu. Supaya dalam keluarga semuanya berlangsung teratur. Karena Tuhan sangat mengasihi keluarga. Saudara, Alkitab bilang yang terakhir dari penjahat ini. Dia bilang apa? Yesus Kristus, engkaulah Raja. Jika engkau datang, betul tak? Jika engkau betul, kata firman Tuhan, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Wow. Dari mana dia tahu Yesus akan datang? Kalau dia bilang Raja berarti punya kerajaan. Kalau dia bilang raja berarti punya kedudukan. Dari mana dia tahu? Sementara imam-imam kepala bilang, jangan tulis begitu, tong memang mengakui dia raja. Sementara orang lain, raja apa sudah dalam keadaan telanjang? Raja apa tidak punya pengawal? Raja apa tidak punya saudara pengawalan? Kan kalau raja ada pengawalan. Tapi kenapa orang yang bertobat ini saudara, penjahat ini bisa melihat bahwa Yesus akan datang? Kapan Yesus akan datang kembali? Tidak lama lagi. Dan ini kan
kisah 2000 tahun yang lalu. Dan ini penjahat sudah tahu. Saudara tahu, ketika dia bertobat, Allah akan membuka banyak hal dalam hidupnya. Ketika dia bertobat, semua yang ilahi akan Tuhan sampaikan. Sesuatu yang tidak mungkin. Makanya Tuhan, dia satu-satunya orang di saat itu sebagai, maaf kalau saya teman. Di salib yang dingin, Tuhan punya teman. Seorang penjahat ada di sebelah kanan. Seseorang yang pulang karena salib. Yang diubahkan dalam sekejap mata karena salib. Yang berakhir di sorga karena salib. Hari ini saudara, di Dewan Musyawarah Tuhan, bawa kabar baik. Bawa kabar sukacita. Karena saliblah sumber kemenangan kita. Tuhan memberkati, shalom.